Oke, di video kali ini, di video pertama aku akan menjelaskan materi, yaitu materi mengenai kalimat efektif. Oke, di materi ini aku akan menjelaskan apa sih pengertian tentang kalimat efektif itu sendiri. Oke, aku akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran, pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pemikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis itu. Selain itu juga pengertian kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Nah, selain pengertian, kalimat efektif juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, yaitu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Terdapat juga penggunaan kalimat efektif itu, yaitu digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan, penelitian, dan sebagainya. Kemudian kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Kalimat efektif juga mempunyai syarat-syarat, yaitu yang pertama syarat kelogisan. Di syarat kelogisan itu ada beberapa syaratnya lagi. Yang pertama, kalimat pasif dan aktif harus jelas. Yang kedua, subjek dan keterangan juga harus jelas. Yang ketiga, pengantar kalimat dan predikat juga harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda dan predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua yaitu kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara, rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contohnya, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Yang ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua. Contohnya, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Nah, yang keempat, ada kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang pertama yaitu menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Dan yang ketiga, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Yang kelima yaitu ada ketetapan. Ketetapan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata yang harus tepat. Misalnya pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan menghindari peniadaan preposisi. Yang keenam ada kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketetapan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan, yaitu kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Yang berarti
kalimat itu tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Dan di antara predikat kata kerja dan objek, penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Kedelapan ada kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan makna, maka kesejajaran itu dalam kalimat sangat diperlukan. Nanti aku akan menampilkan contoh-contoh dari kesejajaran itu sendiri, yaitu keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa itu. Di dalam keharmonisan ini sendiri juga terdapat subjek, yang berarti bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu, hal. Kemudian juga ada predikat, yaitu bagian kalimat yang memberitahukan melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri atau jati diri subjek itu. Kemudian ada objek dan pelengkap, yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat itu. Dan yang terakhir ada keterangan, yaitu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Kemudian kita masuk ke penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan atau tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan, misalnya Soekarno, Universitas Pajajaran. Kalimat efektif dan pemilihan kata diksi. Diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kemudian, kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dan dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat dan objek serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Contohnya yaitu banyak orang-orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sisdiknas. Efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Di sini akan masuk dalam urutan logis, tapi di sini nanti aku akan menampilkan contohnya di samping sini. Nanti aku akan menampilkan contoh-contoh dari urutan logis itu seperti apa. Di sini juga aku akan menampilkan apa itu yang dimaksud dengan pengulangan kata dan bagaimana contohnya. Nanti aku akan tampilkan di sini juga. Di sini jadi aku tampil di situ yang tentang pengulangan kata dan dengan urutan logis itu tadi. Kalimat efektif dan penghematan kata. Nanti aku akan menampilkan juga sama seperti yang tadi yang di atas. Aku akan menampilkan di sini yaitu tentang pengulangan unsur kalimat. Nanti aku akan nampilin di sini ya, biar kalian bisa lihat contohnya itu bagaimana. Nanti aku akan nampilin di sini. Kalimat efektif dan variasi struktur. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu juga selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dapat lebih efektif. Dalam suatu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan seorang pembaca.
Yang kedua yaitu pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 macam jenis kalimat ditinjau, yaitu kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan itu. Pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan sesuatu perbuatan. Umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan pula yang tidak menggunakan awalan aus. Kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Oke, materi di kalimat efektif ini sudah selesai sampai di pemilihan bentuk aktif dan pasif. Tapi aku juga bakal menjelaskan materi-materi selanjutnya di video aku yang akan datang nanti. Jadi jangan lupa buat kalian untuk nonton terus video aku, belajar tentang apa yang aku sampaikan ke kalian. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan jangan bosan untuk nonton video aku terus. Dadah, see you next video.